Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 2025. Perkenalkan, nama saya Aniswati Nabila, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 2025. Program studi PGSD di LPTK Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 2506611000224. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 2025 di SDN Kebon 007 dalam topik rantai makanan. Sekian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Good morning. Good morning, Bu Nabil. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini Bu Nabil tanya, apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita siapkan dulu, berdoa. Bu Nabil tanya hari ini, yang datangnya paling pertama itu siapa, ada yang tahu? Ariski di mana ya? Oke, Ariski, Ibu minta tolong siapkan teman-temannya. Attention, please. Yes, we are. Reading to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit up, please. Last right. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Nabil mau kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya, teman-teman, kita berdiri dulu. Indonesia tanahku, tanah tumpahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu
Oke, silakan duduk kembali. Nabil mau tanya nih, hari ini apakah ada teman kelompoknya yang tidak hadir? Oke, untuk mengecek kehadiran, Bu Nabil akan absen, panggil satu-satu namanya. Yang Ibu panggil namanya, angkat tangannya dengan semangat. Oke, Afifah Natalia, Aira Mutiara Rahayu, Alfiando Ramadan, Ali Putra, Asyifa Adila Haris, Delisa, Gilang Raditya, Julia Amanda, Keila Trianjani, Bayu Ramanta, Muhammad Iksan, Muhammad Putra, Oktaviani, Putri Zulfika, Raditya Saputra, Rangga, Safira, Shirley, Sakina, Zahratul, Alam, Aurel, Azahra, Eklesia, Fadal Fadil, Kairla, Mario, Marsha, Muhammad Al-Rizki, Muhammad Al-Fatih, Nazwa, Raditya Haikal. Oke, alhamdulillah hebat sekali hari ini semuanya, masya Allah, semuanya hadir. Bu Nabil juga melihat semangatnya semua. Oke, Bu Nabil tanya, siapa hari ini yang bangun pagi-pagi? Wah, bangun pagi-pagi ya, karena mau siap-siap sekolah. Yang beribadah, siapa tadi pagi? Wah, masya Allah. Oke, Bu Nabil mau kasih tahu, itu adalah kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, ada yang tahu nggak ya lagunya seperti ini? Ada 7 kebiasaan. Tahu? Tahu. Yuk sama-sama, Bu Nabil mau kita sama-sama nyanyikan. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Hebat semuanya. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Nabil mau kalian semua relaksasi dulu. Pilih bangku yang ternyaman kalian, posisi duduk yang nyaman. Lalu nanti akan ada suara. Saat suaranya Bu Nabil play atau mainkan, Bu Nabil mohon kalian untuk pejamkan matanya sejenak dan nikmati suasananya. Oke? Oke, semuanya pejamkan matanya sebentar. Kalian bayangkan kalian sedang berada di pedesaan. Di pedesaan itu sangat asri. Udaranya segar, lingkungannya bersih, banyak ditanami pohon. Di sana juga ada sawah, ada sungai, dan banyak pohon-pohon rindang yang membuat suasana menjadi sangat tenang. Saat kalian menghirup udaranya terasa sangat segar. Coba Ibu minta kalian tarik nafasnya. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Oke, saat Ibu hitung sampai 3, Ibu harap kalian semuanya sudah relaksasi, sudah afirmasi supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar. Ya, 1, 2, 3. Oke, semuanya sudah? Sudah rileks semuanya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, tadi saat Bu Nabil mainkan suaranya, kalian membayangkan berada di mana? Di pedesaan. Terus suasananya ada apa lagi? Ada sungai, ada sawah. Oke, kalau di sawah itu biasanya itu ditanami apa? Padi. Terus apa lagi? Jagung. Nah, padi dan jagung biasanya kita manfaatkan untuk apa, Nak? Untuk makan sebagai sumber. Coba kalian bayangkan kalau tidak ada makanan, apakah yang akan terjadi nantinya? Kita bisa kelaparan, kita kekurangan energi, dan akhirnya mati. Oke, apa yang dilakukan makhluk hidup agar bisa bertahan hidup? Makan, mencari makan, menambahkan sumber energi. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ekosistem. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa itu pengertian ekosistem? Oke, Al-Rizki, apa itu ekosistem, Al-Rizki? Ekosistem adalah suatu kumpulan dari biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan berhubungan.
Oke, kumpulan makhluk biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan berhubungan. Oke, hebat Ariski masih mengingat pembelajaran. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Yeay. Oke, hebat Ariski. Hari ini kita akan belajar mengenai, kalau minggu lalu kita belajar tentang ekosistem, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sebelumnya, Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Peserta didik dapat menyebutkan komponen dalam rantai makanan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan. Oke, Bu Nabil nanti di akhir pembelajaran setelah Bu Nabil jelaskan apa itu rantai makanan, kita akan melakukan tugas kelompok membuat diorama tentang rantai makanan. Oke, udah siap belum mau belajar hari ini? Sudah, Bu. Oke, Bu Nabil mau cek dulu nih. Tadi kita udah belajar tentang mengetahui tentang yang ada di sawah. Tadi Ariski udah ngasih tahu ekosistem itu apa. Ibu mau kita tes konsentrasi dulu, ice breaking sebelum mulai pembelajaran. Jadi masing-masing kelompok menyebutkan makhluk hidup. Oke? 1, 2, 3, go! Konsentrasi dimulai. Ular, rusa, elang, paus, harika, panda, cacing. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, selanjutnya kita udah mulai masuk ke materi. Ibu mohon ketika Ibu menjelaskan atau menampilkan video nanti, Ibu mohon nanti semuanya simak pembelajaran hari ini supaya kalian paham dan mengerti. Ya, oke, sebelumnya Ibu mau tes konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Lanjut ya, Ibu akan menampilkan video. Silakan kalian simak. Mari melihat rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor pemilik. Aku akan mengajak kalian melihat rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut carnivore, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Oke, kita sudah menyaksikan video tentang rantai makanan. Cukup jelas ya? Oke, Bu Nabil mau tanya, tadi di video udah dijelaskan apa itu rantai makanan, siapa yang bisa jawab? Apa itu rantai makanan, Marsya? Proses makan dan dimakan. Oke, proses makan dan dimakan. Tadi di video juga udah disebutkan apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam rantai makanan. Gilang? Produsen, konsumen, dan pengurangan. Oke, ada 3 komponen yang tadi ya. Ada produsen, konsumen, dan apa lagi?
Pengurai. Oke, Bu Nabil akan menjelaskan dulu apa sih rantai makanan itu. Oke, rantai makanan adalah peristiwa dimakan atau memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Contohnya, bisa lihat di gambar sini, nah semuanya perhatikan. Ada apa aja nih di sini, nak? Rumput, ulat, kelinci. Kira-kira rumput itu dimakan oleh siapa? Kelinci. Lalu kelinci dimakan oleh siapa? Oke, itu namanya proses makan dan dimakan. Selanjutnya, apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dan merupakan kesar kehidupan dalam rantai makanan. Ya, jadi produsen itu adalah yang bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan matahari. Ada yang tahu nggak ya itu proses apa namanya? Fotosintesis. Proses fotosintesis. Selanjutnya yang kedua itu ada konsumen. Apa itu konsumen, Bu Nabil? Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Tadi di video kita sudah dikasih tahu ya, konsumen itu adalah bisa herbivora, bisa karnivora, dan omnivora. Octavia, apa sih itu karnivora? Hewan pemakan daging. Hebat. Dalam konsumen itu adalah berarti konsumen sebagai makhluk yang membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk dimakan. Ya, tadi kan sudah dijelaskan peristiwa makan dan dimakan. Nah, konsumen itu adalah makan dan dimakan, berarti kita membutuhkan makhluk hidup lainnya. Kalau hewan biasanya kita manfaatkan, apa saja binatang yang bisa kita manfaatkan? Ayam, sapi. Sapi kita bisa manfaatkan biasanya seperti apa? Ya, menjadi rendang, menjadi soto daging, sop iga. Dalam konsumen itu juga ada tingkatannya, nak. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan konsumen tingkat puncak. Biasanya kalau tingkat 1 itu adalah hewan herbivora atau pemakan Yang kedua adalah konsumen tingkat 2, biasanya karnivora yang memakan makanan daging yang lain. Nah, itu atau bisa disebut juga pemakan daging. Ya, lanjut ada konsumen puncak. Kalau konsumen puncak biasanya adalah karnivora yang ukurannya besar. Hewan-hewan buas. Seperti apa itu, nak? Harimau. Terus apa lagi? Singa, buaya. Oke, sudah mengerti tentang konsumen? Lanjut, kita lanjut ke apa itu dekomposer. Dekomposer adalah organisme atau makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai makhluk hidup yang sudah mati. Ketika konsumen puncak itu sudah mati, tadi ada singa, ada elang, ada buaya, dia akan dimakan atau sisa-sisa badannya akan dimakan oleh jamur, bisa dimakan oleh bakteri, bisa dimakan oleh belatung, bisa dimakan oleh cacing. Oke, sampai sini semua sudah paham apa belum? Udah paham. Selanjutnya Bu Nabil ada lagu nih buat kalian biar semuanya semangat. Yuk. Lagunya itu tentang rantai makanan dengan nada lagunya Caca Marica, hey hey, Caca Marica. Hey hey. Oke, bisa ya? Yuk, 1, 2, 3. Ayo Si rantai makanan, ada produsen, konsumen dan pengurai. Produsen buat makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makan setiap hari untuk menambah banyak-banyak energi. Ketika sudah mati, tak makan lagi. Jamur beraksi mengurai hewan mati. Yo, Mana di mana? rumput-rumput segar, rumput-rumput segar. Dimakan si belalang. Mana di mana? Belalang kecil. Belalang kecil dimakan katak
makan. Anak dimakan ulat, ulat dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Anak dimakan ulat, ulat dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Oke, hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, Bunda berasa semuanya sudah paham ya materi tentang hari ini. Nah, karena kalian hari ini sudah duduknya per kelompok, hari ini Bu Nabil akan melaksanakan diorama. Sudah bawa alat dan bahannya semua? Oke, Bu Nabil akan bagikan semuanya, perhatikan di sini. Nanti kalian akan mendapatkan ekosistem, ada ekosistem sawah, laut, hutan, dan sungai. Semuanya masing-masing dapat satu-satu kelompok ya. Ibu bagikan dulu ya, nah, sambil kalian siapkan dulu alat dan bahannya. Nanti ya, dikerjakannya sama-sama. Ibu mau menjelaskan dulu langkah-langkah mengerjakannya. Sama-sama. Oke, kalian sudah menyiapkan alat dan bahan. Hari ini akan membuat diorama. Nanti diorama itu masing-masing semuanya mendapat ekosistem yang berbeda. Nah, nanti kalian tentukan siapa yang berperan sebagai produsen, sebagai konsumen, sebagai pengurai. Sudah paham semua? Ada pertanyaan? Oke, sekarang bisa dimulai. Kalian bisa baca langkah-langkah LKPD-nya ya. Kelompok eklesia dapat ekosistem apa? Sungai. Oh, ini di sungai. Yuk, tempel udah. Jangan lupa sampahnya ya, Nak. Jaga kebersihan semuanya. Kamu dapat ekosistem apa? Dengarkan. Yuk, kelompoknya Putra udah siap belum? Yuk, maju ke depan, Nak. Attention, please. Ibu harap semuanya berhenti dulu sejenak pekerjaannya. Perhatikan dulu presentasi di depan. Yuk, bisa dimulai kelompoknya Rangga. Dari ekosistem mana? Oke, ekosistem laut. Silakan bisa dijelaskan Rizky. Produsen rumput laut. Oke. Oke. Nah, Ibu tanya, kelompoknya Rangga ini ekosistem apa ini? Yang berperan sebagai produsen apa? Rumput laut. Konsumen satunya itu ada ikan-ikan kecil. Konsumen duanya apa, Rangga? Ikan-ikan kecil. Ada konsumen duanya ubur-ubur, ada ikan hiu, dan ada pengurainya sebagai bakteri. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompoknya Rangga. Silakan duduk. Makasih ya, Nak. Lanjut kelompoknya siapa? Yuk, kelompoknya Alif. Tan, Alfati, dan Alam. Presentasi tentang ekosistem apa? Sungai. Bisa presentasikan sekarang. Yang kencang suaranya ya, Nak. Yang pertama produsen rumput laut, dan konsumen satu adalah ikan, konsumen dua pengau, dan konsumen tiga adalah buaya, dan pengurainya adalah jamur. Jamur. Oke, duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Ihsan, Alif, dan Alam, Al-Fatih. Lanjut terakhir nih, kelompok mana yang mau siap presentasi? Kelompok-kelompoknya maju, silakan. Kelompoknya Octavia, Sakina, Zaroto, dan Lala akan presentasi tentang ekosistem hutan. Oke, semuanya madep ke depan, perhatikan. Yuk, di dalam situ ada ekosistemnya hutan. Ada apa aja? Yang pertama produsen adalah rumput. Habis itu konsumen tingkat satu adalah kambing. Habis konsumen tingkat satu konsumen tingkat dua serigala. Habis konsumen tingkat dua konsumen tingkat tiga yaitu harimau. Habis harimau diurai oleh bakteri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Akad ya. Ibu akan membagikan kalian soal LKPD tentang teka-teki. Ibu harap kalian bisa jawabnya karena di sini adalah teka-teki tentang rantai makanan. Bisa langsung diisi ya, jangan lupa ditulis nama. Nama bisa langsung dikerjakan ya. Sama-sama, Nak. Sama. Ya, silakan sekarang bisa dimulai dikerjakan. Semuanya dikumpulkan ke masing-masing kelompoknya. Udah? Udah selesai kan? Oh, udah dong, gampang kan? Soalnya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Nabil mau tanya, semuanya apa sudah paham semuanya? Ya, hari ini Bu Nabil kasih jempol 2 untuk kalian karena kalian sudah hebat hari ini semuanya. Sudah bisa bekerja sama dengan baik. Yuk, sama-sama kita apresiasi diri sendiri. Dikasih apa? Yuk, 1, 2, 3. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren.
Kok nggak semangat? Ibu minta tepuk semangat ya, yuk. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5 kali. Oke, sebagai refleksi pembelajaran hari ini, Bu Nabil ada kuis untuk kalian. Kita bisa jawab sama-sama sambil menyimpulkan pembelajaran hari ini. Di proses makan dan dimakan yang disertai perpindahan energi disebut? Benar gak ya? 1, 2, 3. Yeay! Makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri disebut? Produsen. Yang mana yang ini bukan ya? Oh, yang ini. Benar gak ya? Benar. Contoh makhluk hidup yang ada di ekosistem sawah. Semuanya jawab kata. Coba kita cek jawabannya benar atau salah. Yeay! Contoh makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer. Jamur. Coba kita lihat benar apa salah ya. Pada gambar tersebut, jika ular mengalami kepunahan, maka yang akan terjadi adalah tikus semakin banyak. Yakin dengan jawabannya? Coba ya. Yeay. Oke, Bu Nabil memberikan ucapan terima kasih untuk hari ini karena kalian semuanya sudah hebat, sudah menjalankan kegiatan pembelajaran dengan kondusif. Besok kita akan masuk ke bab tentang jaring-jaring makanan. Setelah rantai makanan, kita akan masuk ke jaring-jaring makanan. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Seru? Semuanya sudah paham? Sudah mengerti? Oke, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sudah cukup karena sudah bel pulang, waktunya kita akan pulang. Yuk, sekarang boleh berkemas barang-barangnya, masukkan ke dalam tas. Sudah? Yuk, Ibu minta tolong hari ini untuk pulang Ariski siapkan lagi teman-temannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang, Bu Nabil mau kita mengingat kembali pembelajaran hari ini. Bu Nabil mau tanya, sama-sama jawab semuanya ya. Apa itu rantai makanan? Ya, proses makan dan dimakan sesama makhluk hidup. Tadi di dalam komponen rantai makanan ada apa aja? 3. Produsen, dan pemurah. Oke, semuanya kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Oke, kalian hebat sekali. Bu Nabil bangga sekali untuk pembelajaran hari ini. Semuanya kondusif, semua bisa bekerja sama, semua memahami pembelajaran dengan baik. Yuk, Bu Nabil minta kalian sama-sama dikasih apa untuk semuanya? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke,
Bu Nabil akan pilih kelompok yang bisa menjawab untuk pulang. Jawab apa saja ekosistem yang ada di hutan. Kelompok Octavia. Rumput, kambing, serigala, harimau. Oke, kelompok Octavia, Sakinah boleh pulang. Lanjut, siapa yang bisa menyebutkan ekosistem yang ada di sungai? Kelompoknya Alif. Oke, hebat, boleh pulang. Oke, semuanya hari ini sudah selesai. Boleh pulang semuanya. Hati-hati ketika melangkah ya, perhatikan pulangnya, sampahnya. Hati-hati, tunggu depan.